ajang pencarian bakat ya Brandon ya. Itu umur berapa sih Ya, Brandon? umur 8 tahun. Yang paling aku inget ya, yang bagian kamu ngomong lollipop. Kok tiba-tiba FYP? Terinspirasinya dari mana ya? Dari AI gitu. Halo, selamat sore Sobat 7 dimanapun Anda berada. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Nggak lupa saya, Clarissa Radia yang hari ini senang banget bisa nemenin Sobat 7 semua. Bakal ngingetin Sobat 7 untuk nggak cuman mantengin Sobat 7 Kepo yang tayang multi-platform di YouTube, Facebook, dan juga Instagram, namun juga terus menerapkan protokol kesehatan ya, 5M dan juga 1V atau vaksinasinya harus terus dikencengin nih supaya bisa saling jaga kita semuanya. Nah, untuk di episode kali ini saya akan ngajak Sobat 7 semua nih untuk ngobrol-ngobrol sama satu orang cowok yang ciri-cirinya ganteng, multi talenta, terus jago banget ngedance. Wah, kira-kira siapa ya? Satu lagi nih ciri-cirinya, sering banget viral di TikTok. Ayo, siapa? Udah bisa nebak belum ya? Kalau belum, yuk kita simak yuk video yang satu ini. Wah, itu seru banget tuh semuanya dari ujung kepala sampai ujung kaki gerak semua dan luwes lentur semuanya. Semua pasti udah kenal dong ya sama Brandon. Yuk kita langsung sapa dan ngobrol-ngobrol. Halo, selamat sore Brandon. Selamat sore Kak. Hai. Halo, gimana nih kabarnya Brandon? Baik, puji Tuhan. Kakak apa kabar? Alhamdulillah baik juga Brandon, seneng banget aku yang biasanya cuman follow aja nih di Twitter sama di Instagram scrolling, akhirnya bisa ngobrol bareng sama Brandon di sini. Brandon, coba dong cerita-cerita sama kita semua. Kalau kamu kan dikenal nih oleh masyarakat luas di Indonesia karena jebolan dari salah satu ajang pencarian bakat ya Brandon ya. Itu umur berapa sih Ya. Brandon? Waktu ikut ajang pencarian bakat itu aku umur 8 tahun. Umur 8 tahun. Umur 8 tahun, tapi punya ketertarikan di dunia joget-joget, menari-menari itu dari kapan, Brandon? Sebenarnya suka nari itu dari aku umur 3 tahun gitu. Soalnya papa mamaku tuh dulu dancer. Jadi dari kecil memang sudah dijejelin sama nari kayak gitu. Oke, nah emang dari kecil sudah dijejelinnya tuh yang musik-musik yang R&B kayak gitu atau macem-macem sampai tari daerah pun juga kamu sikat semuanya, Brandon? Kalau yang dari dulu dari umur 3, 4, 5 itu sering dibeliin DVD-nya Michael Jackson waktu konser kayak gitu-gitu. Jadi memang kiblatnya kayak gitu. Kiblatnya di pop berarti ya? Sampai sekarang Ya, tuh bener, lebih bener. dikenalnya kayaknya Brandon tuh lebih hip hop deh. Itu sejak kapan kamu akhirnya menemukan kayaknya jalanku di hip hop deh? Itu bener-bener menekuni dan serius itu dari aku umur 6 tahun. Jadi umur 6 tahun itu aku dilesin sama papa mama di salah satu tempat dance di Surabaya namanya Last Minute. Ya udah dari sana aku les dan keterusan sampai sekarang. Kayak gitu hip hopnya, les hip hopnya. Oke, jadi emang udah langsung jatuh cinta dari dari umur 6 bahkan ya, Brandon ya? Ya dari umur 6 tahun. Oke, Brandon kan berarti masih terhitung muda banget nih ketika ikut ajang pencarian bakat. Itu berarti SD ya, berarti ya kamu ikutan ya? Ya SD kelas 4. SD kelas 4, itu kepercayaan dirimu untuk bisa tampil di depan banyak orang, bahkan jutaan orang loh yang nonton karena di televisi, itu dari mana kekuatannya Brandon? Jujur ya, mungkin karena dulu masih kecil, masih belum ngerti. Jadi kalau misalnya perform atau lagi latihan gitu, anggapan itu kayak aku lagi main-main aja. Kayak gitu, jadi kan belum ada pikiran sampai yang sebegitunya gitu loh. Tapi kalau sekarang dipikir-pikir ya deg-degan juga kayak gitu. Kalau dipikir-pikir sekarang ya, kalau kemarin waktu masih kecil mah nggak mikir, semua dijalanin aja ya. Iya, bener. Oke, nah aku tertarik banget nih, Brandon tadi juga bilang bahwa memang dari background keluarga mama papa yang juga penari gitu. Nah, tanggapan dari mama papa ketika Brandon sampai sekarang bahkan sudah dewasa memutuskan untuk fokus juga di bidang tari, itu gimana Brandon? Oke.
Puji Tuhan papa mama dua-duanya dukung aku di dunia dance. Jadi sampai sekarang pun mereka ya masih dukung sih, maksudnya nggak ada paksaan dari mereka juga. Jadi aku benar-benar bersyukur banget gitu. Oke, Brandon boleh dong cerita kalau dari sisi seniman yaitu dancer, kesulitannya apa sih Brandon yang dihadapi? Apalagi sekarang kan semua sektor kayaknya terhantam pandemi termasuk di dunia seni gitu. Nah yang sangat berasa banget bagi Brandon tuh seperti apa sih tantangan atau kesulitannya? Oke, selama pandemi ya. Selama pandemi sih karena kita nggak bisa ketemu banyak orang, sedangkan kalau misalnya kita lagi dance class itu kita harus ketemu sama orang biasanya supaya kita bisa ngelihat gerakan murid-murid kita gimana. Itu menurutku cukup struggle banget karena ngelihat murid secara offline dan online itu sangat-sangat beda ya. Kayak kalau misalnya offline kan kita bisa ngelihat langsung tuh kayak kamu salah di sini, salah di situ. Tapi kalau online kan kadang terhambat sama sinyal atau apapun itu. Jadi itu cukup struggle juga as a teacher ya, terutama waktu kita ngajar. Soalnya kalau nggak ketemu orang pun kita kayak ngajarnya ya ngajar sendiri gitu, jadinya kan kadang agak suntuk, aduh gimana ya, nggak ada teman lagi nih berarti kayak gitu. Tapi tetap harus dijalani dan tetap harus disyukuri juga dan tetap harus semangat. Betul Gitu sih. biar bisa semuanya melewati masa-masa yang sulit ini ya Brandon ya. Nah berarti di masa pandemi kan Brandon juga fokus menjadi pengajar dance begitu ya. Nah itu kalau misalnya jadi pengajar itu kan pasti harus banyak banget referensi untuk kreatif dalam bergerak gitu. Itu dari mana sih biasanya Brandon mendapatkan insight-insight atau inspirasi untuk bergaya begitu? Berjoget maksudnya, kok bergaya? Dapat inspirasi ini sih banyak. Soalnya selama aku berkecimpung di dunia dance ini, aku nggak cuma ngajar, tapi aku juga ikut kelasnya orang. Jadi aku sering ikut nggak terlalu sering sih, kayak pernah ikut workshopnya dancer-dancer dari luar negeri juga. Terus sempat waktu pandemi kemarin aku sempat ambil kelasnya salah satu dance crew di US kayak gitu-gitu. Jadi mungkin referensinya dari sana juga, dari aku belajar dari dancer luar negeri yaitu. Dan ya sering-sering lihat video dance juga, terus sering-sering lihat lomba luar juga kayak gitu. Oke, nah apalagi kalau misalnya ngeliatin TikToknya dari Brandon nih kan pasti ada lagu-lagu baru, terus ada gaya-gaya ataupun juga tarian yang baru nih dari seorang Brandon gitu ya Brandon ya. Ikut challenge juga biar nggak bosan gitu di tengah pandemi ya. Oke, yang paling dikangenin Brandon nih dengan perform di depan orang tuh apa sih Brandon? Sekarang kan masih ini dulu ya, terbatas dulu ya. Yang paling dikangenin sih perform depan orang ya, sebenarnya kangen suasananya, karena pada saat perform itu ibaratnya kayak kita show something ke orang, sedangkan orang itu kadang juga bisa nyorakin kita balik, jadi itu yang bikin tambah semangat kayak gitu. Tapi sekarang masih belum bisa perform, jadi ya ditahan dulu. Oh iya ya, gitu. semua harus menahan diri nih. Tapi Brandon, selama kamu udah berapa belas tahun berarti berkarya, atau sudah 20 tahun ada berkarya di seni tari? Dari umur 6 sekarang aku 19 tahun. Oh, 13 tahun ya berarti ya berkarya ya. Yang paling berkesan itu ketika penampilan apa ataupun ketika menang sesuatu mungkin Brandon? Ada yang bisa diceritain ke Sobat 7? Yang pertama mungkin ya yang di ajang pencarian bakat itu, soalnya itu menurutku pengalaman yang sangat-sangat berharga buat aku. Dari sana pun aku juga belajar banyak hal, ketemu sama teman-teman peserta, teman-teman kru TV juga. Jadi itu menurutku asik dan momen yang nggak terlupakan. Terus yang kedua latihan lomba sih lebih tepatnya. Kenapa aku ngomong latihan lomba? Soalnya proses lombanya itu penting banget sama timku yang sekarang yaitu Hip-Hop Style. Banyak banget lomba-lomba yang aku jalanin sama mereka, dan menurutku prosesnya asik juga dan belajar banyak hal banget. Tentu, iya, jadi bertukar ilmu juga sama teman-teman yang lain ya Brandon ya. Oke, nah Brandon setelah lama vakum nih, mungkin sempat beberapa hari, beberapa minggu tidak posting, akhirnya posting lagi nih di sosial media tapi dengan konten yang baru, yang sangat-sangat fenomenal dan viral banget nih. Nah buat teman-teman yang belum pernah lihat nih Sobat 7, yuk kita lihat dulu yuk yang satu ini. Duit foto-foto ya anak-anak. Kurang aja, gak ngajak-ngajak. Kok aku nunut boleh, Bo? Ya, sobarku dipakai anakku nganter noles. Mantap, kon ketemu kon mana? Nelly, inget gak lumbe aku? Biar dikeprok aku, kon. Biar nanti ini jual, kon.
mbok mau jadi reseller. Produk iki yo aku kerja di company gede. Iki cuane rek. Aduh, ini benar-benar terhibur banget deh. Aku pokoknya kalau udah buka TikTok di handphone nggak bisa berhenti kalau udah di lamannya punya Brandon karena lucu-lucu banget. Yang paling aku inget ya, yang bagian kamu ngomong lol Pol. Dan itu aku selalu ulang-ulang karena kamu lucu banget di situ. Ya ampun, itu gimana sih Brandon kamu bisa dapat inspirasi untuk impersonate gitu? Oke, cerita awalnya ya, ini cerita awalnya. Cerita awalnya tuh sebenarnya kenapa aku impersonate AI itu karena semua terjadi karena tidak sengaja. Karena pada saat itu aku download aplikasi TikTok pada saat awal-awal pandemi. Jadi yang bener-bener PSBB awal itu yang bener-bener kita nggak kemana-mana sama sekali, di rumah gabut lah, ya udahlah download TikTok gitu. Pertama aku upload nari aja kayak gitu, dan pada saat itu followersku masih belum banyak, jadi aku mikir oh ya udahlah paling aku upload konten AI ini yang lihat paling cuma teman-temanku aja kayak gitu. Karena pada saat itu yang nge-follow cuma teman-teman aja kayak gitu, karena aku memang belum mempublish TikTokku di Instagram di mana-mana gitu. Jadi ya udahlah aku upload gitu. Kok tiba-tiba FYP gitu. Jujur itu agak panik ya, karena lah kok tiba-tiba orang bisa lihat ya kan, malu. Aku tuh awalnya malu banget gitu karena sisiku yang cewawaan, yang uraan itu memang nggak semua orang tahu gitu loh. Jadi ya udahlah dari sana ya udah jalanin aja. Banyak yang suka gitu, dan dari sana pun aku nganggapnya lebih ke ya udahlah aku bikin konten AI ini pure untuk menghibur orang di masa pandemi ini kayak gitu. Jadi ya apa ya menghibur orang lah kayak gitu. Itu sih awalnya. Terinspirasinya dari mana ya, dari AI gitu. Dari AI yang ada di sekitar Brandon ya berarti ya. Iya. Ya ampun, ini aku benar-benar merasa lebih kenal Brandon nih, karena ini yang diperlihatkan adalah sisi lain dari Brandon ya. Biasa kan dance, kemudian kalau misalnya di interview media begitu kalem gitu. Tapi ketika ngelihat TikTok yang impersonate AI, wah ini Brandon tapi next level lagi gitu nih Brandon ya. Sampai akhirnya suara Brandon itu berubah jadi kayak orang-orang, ini kok jadi mirip Chipmunk gitu ya. Kalau untuk proses pengerjaan dari setiap video impersonate itu makan waktu berapa lama sih Brandon? Oke, sebenarnya aku kalau kerjain video AI itu malam-malam karena suaraku kenceng banget kan di video. Iya betul. Apa mau jadi kalau misalnya aku bikinnya masih belum malam banget, orang rumah kan masih terbangun tuh, jadi kan pasti keganggu sama suaraku. Jadi aku memang bikin malam-malam. Prosesnya itu sekitar sebenarnya cepat sih, kayak 15-30 menitan itu sudah jadi, karena apa yang terjadi di konten impersonate AI itu semua spontan gitu. Jadi aku cuman tulis garis besarnya aja, misal AI si suka telat. Nah untuk dialognya itu aku improve on the spot saat itu juga kayak gitu. Gitu sih prosesnya. Wow, keren banget Brandon. Itu kalau boleh tahu nih, AI kan ada macam-macam, AI arisan, AI kenalin anak temennya dengan temen yang lain atau menjodohkan gitu-gitu. Apa memang itu berasal dari lingkungan sekitarmu gitu Brandon? Iya, berasal dari lingkungan sekitar yang memang dulu waktu aku kecil memang sering banget diajak pergi sama teman-teman mama, teman-teman papa juga. Jadi kan teman-teman papa, teman mama tuh gabung gitu loh. Jadi kalau misalnya acara keluarga kadang ketemu sama mereka, dan dari sana pun aku ya memperhatikan kayak oh ternyata mereka tuh kayak punya template ya kalau ngomong kayak gitu. Jadi makanya tuh bisa dijadiin sebuah ciri khas yang benar-benar kental dari AI Surabaya. Wah, itu berarti risetnya dari Brandon aja udah lama ya, dari Brandon kecil sampai sekarang akhirnya bisa mengkaryakan hal tersebut gitu ya Brandon ya. Tanggapan dari mama papa dan terutama teman-temannya mama papa mungkin yang ikut dalam arisan tersebut kayak gimana sih ketika tahu Brandon bikin video lucu nih gitu? Oke. Tanggapannya adalah mereka malah minta namanya disebutin di video itu. Aku sampai heran. Jangan AI, aku sungkan. Iya. sampai aku yang gak enak kayak jangan gitu, terus kayak nggak apa-apa sebutin nama AI aja, ayo mau kayak gitu. Jadi apa ya, puji Tuhannya banyak yang suka dan terhibur. Itu tadi sih balik lagi ke poin pertama, ketika aku membuat satu konten itu tujuanku atau mindsetku tuh nggak jauh-jauh dari cuman pengen menghibur orang gitu sih. Oke, ini kan kayaknya juga makin banyak atau makin sering juga nih Brandon posting impersonate AI dengan macam-macam tema yang sangat-sangat mengagumkan dan out of the box ya menurut gue ya. Itu tuh gimana? Aku sih sebagai orang yang follow sangat-sangat senang sih dengan kamu, kok nggak ada matinya nih berkarya gitu. Ini kalau boleh tahu
karya-karya kamu yang belum berhenti atau semoga tidak berhenti soal AI ini, itu hadir karena dorongan dari orang-orang yang suka atau dari pure kamu sendiri? Aku posting ketika aku mau aja deh gitu. Jujur pure ketika aku mau. Oke. Kayak gitu. Jadi apapun yang tak lakuin itu sebenarnya kayak no pressure sebenarnya kayak gitu. Jadi ya udahlah, karena aku pengen menghibur orang ya udah aku posting kayak gitu. Tapi ya memang kadang aku kalau posting AI memang rajin gitu. Jadi ya seneng aja sih gitu. Kayak aku ngelakuin hal yang aku suka gitu. Aku senang banget sih karena kalau yang aku pelajari dari video-videonya Brandon ini nggak cuman ngajarin untuk ayolah refreshing kita ketawa-ketawa, tapi juga ngajarin nih menyelipkan budaya-budaya yang orang-orang mungkin nggak tahu. Selama ini cuma tahu Jawa tuh ngene, tapi ternyata lewat Brandon udah macem-macem, Jawa campur Inggris segala macem gitu ya. Nah, itu kalau boleh tahu nih tanggapan dari teman-teman nih, pengennya atau requestnya Brandon tuh bikin karya apa lagi sih soal impersonate ini? Apa ya? Kalau soal impersonate sebenarnya mereka tetap banyak yang request AI, tapi ada juga yang kadang-kadang, ayo coba susu Surabaya. Susu itu kayak papi-papi Surabaya, papa-papa Surabaya kayak gitu. Jadi tetap requestnya seputar kalau impersonate seputar itu sih. Oke, jadi dari sini aja dari Sobat 7 Kepo kita langsung tahu nih AI itu tante-tante, susu-susu itu papi-papi, terus apalagi di Brandon yang baru-baru nih istilah-istilah baru. Apa ya? Ya cici itu kayak cici Surabaya kayak gitu. Gitu sih. Oke, nah Brandon tapi selama berkarya pernah nggak sih dapat hate comment gitu? Kritik-kritik dari orang tuh seperti apa sih yang nyampe ke Brandon? Pernah dapat hate comment. Kayak ya seputar apa ya? Ya kadang ya namanya hate comment kan komen yang tujuannya untuk membenci kamu gitu ya. Ya ada sih pernah gitu. Nah, terus cara kamu menanggapi atau membalas mereka semua tuh apakah langsung dengan karya atau gimana sih Brandon? Balasnya sih biasanya dengan apa ya? Ya aku nggak balas apa-apa sih. Soalnya aku fokus dengan hal yang apa bisa aku kontrol, paham nggak sih? Kalau misalnya omongan orang memang aku nggak bisa aku kontrol, tapi ya aku bisa tutup kuping. Kenapa aku harus menutup mulutnya orang satu-satu, kan itu nggak mungkin dilakukan. Jadi ya apa ya, tetap aku cuekin sih, aku tetap keep create aja gitu. Aku nggak terlalu fokus sama yang nge-hate gitu. Oke, nggak terlalu mikirin orang lain ya Brandon ya, tetap fokus aja yang mau aku capai, goalsnya tuh seperti apa begitu ya. Nah, tapi yang pengen diketahui nih, goals atau target-target ke depan dari Brandon yang ingin dicapai itu apa aja sih Brandon? Atau project yang paling dekat nih? Project paling dekat sebenarnya apa ya? Ada lomba dance internasional online sama teman-temanku Heavy Back Style. Terus habis itu project terdekat lagi apa ya? Masih seputar sosial media, masih seputar content creating sih, kayak TikTok atau apapun itu. Pengen coba lebih rajin lagi upload dan pengen coba di YouTube ibaratnya kayak gitu. Oh iya, betul-betul, karena sekarang juga merambah semuanya sosial media sekarang ya, jadi harus bisa berkompetisi lewat situ. Nah, kalau untuk persiapan menuju lombanya udah berapa lama dan setiap hari latihannya berapa kali gitu atau berapa lama Brandon? Sebenarnya sebelum persiapan lombanya udah dari sebelum PPKM, tapi karena sempat PPKM makanya kita pun berhenti dulu sampai semuanya aman. Terus sekarang mau mulai lagi tentunya dengan protokol kesehatan, dan kira-kira ya sudah 3 bulan mungkin, 3 bulan sih persiapannya untuk yang final ini. Oh, udah sampai di tahap final berarti Brandon? Keren, wah ini aja nggak sombong ya, coba. Semoga kita doain ya semuanya ya Sobat 7 supaya Brandon dan juga timnya bisa menang dan membanggakan Indonesia tentunya di kancah internasional. Terima kasih banyak ya Brandon ya, sehat selalu, semangat selalu dalam berkarya. Sampai ketemu lagi, dadah. Wah, benar-benar mengagumkan ya, Brandon ini nggak cuman multi talenta aja, tapi juga rendah hati dalam setiap karyanya. Kita doain semoga Brandon dengan karya-karyanya selalu bisa menghibur kita semua. Dan yang pasti nih teman-teman harus sehat semua ya, jaga kesehatan semua karena pandemi ini belum usai. Akhir kata, saya Clarissa Aradia beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai ketemu di Sobat 7 Kepo berikutnya. Dah! Terima kasih sudah menonton Sobat 7 Kepo. Sampai jumpa di episode selanjutnya.